Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini bertemu dengan saya, Ibu Vivin Rositasari, dan pada pagi ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Saya buat menjadi bagian satu. Jadi bagian satu ini khusus untuk membahas tentang rangka atau tulang. Pada sistem gerak pada manusia, kalian akan mempelajari tentang yang pertama rangka atau tulang, yang kedua tentang sendi, yang ketiga tentang otot, dan yang keempat tentang penyakit atau kelainan pada sistem gerak pada manusia. Rangka itu berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Adapun tujuan pembelajaran pada bagian satu ini adalah yang pertama, kalian akan memahami fungsi tentang tulang. Yang kedua, kalian mengetahui jenis-jenis tulang. Yang ketiga, kalian mengetahui macam-macam bentuk tulang. Dan yang keempat, kalian mengetahui susunan rangka tubuh manusia. Apa fungsi rangka? Pada tubuh manusia, rangka berfungsi 1. Memberi bentuk tubuh, 2. Melindungi organ yang penting, 3. Tempat pembuatan sel-sel darah merah, 4. Penyokong atau penegak tubuh. Pada soal pretest, saya membuat soal tentang seorang laki-laki yang sudah berusia lanjut, kemudian dia masih mampu berjalan pagi dengan tegap. Nah, saya tanya, fungsi dari rangka yang mana? Karena di situ ada kata berjalan dengan tegap, maka fungsinya yang masuk adalah yang nomor 4 sebagai penyokong atau penegak tubuh. Yang kelima, fungsi rangka adalah tempat melekatnya otot. Jenis tulang ada 2. Yang pertama adalah tulang rawan. Yang kedua, tulang keras. Tulang rawan memiliki sifat yang lentur, sedangkan tulang keras memiliki sifat yang keras. Tulang rawan memiliki lebih banyak zat kolagen atau zat perekatnya, sedangkan tulang keras dia memiliki lebih banyak dari zat kapur atau kalsium. Tulang rawan contohnya terdapat pada cuping hidung, daun telinga, katup epiglotis, tulang trakea atau tulang tenggorokan, dan terdapat pada sendi. Sedangkan tulang keras terdapat pada tulang lengan, tulang kering yang ada di kaki, tulang tengkorak, tulang paha, dan lain-lain. Berikut adalah gambaran dari tulang rawan. Tulang rawan ini memiliki bagian yang namanya serat kolagen. Nah, yang ini yang menyebabkan dia bersifat lentur. Jadi dia banyak serat kolagennya. Kalau pada layar seperti ada bayangan yang warna ungu ini. Kemudian dia memiliki yang namanya sel kondrosit. Sel tulang rawan itu disebut dengan sel kondrosit. Selain itu, dia memiliki bagian yang disebut dengan matriks. Ini yang bagian yang berwarna agak putih, agak terang. Ini namanya matriks. Sedangkan tulang keras, dia memiliki bagian yang disebut dengan pembuluh darah. Jadi meskipun dia berada di dalam tulang keras, dia punya pembuluh darah. Berikutnya dia punya sel namanya sel osteosit. Jadi kalau tulang rawan selnya namanya kondrosit, kalau tulang keras selnya namanya osteosit. Sel osteosit ini berbentuk lingkaran ya, jadi dia mengelilingi bagian tengah atau
lakunanya yang berisi pembuluh darah, dia disebut dengan sistem Havers. Bentuk tulang yang pertama ada yang disebut dengan tulang pipa. Ini namanya bentuk tulang pipa. Cirinya apa? Yang pertama, bulat, panjang seperti pipa. Bulat, panjang seperti pipa. Ciri yang kedua, kedua ujung berbentuk bonggol. Ini bonggolnya. Nah, ya, kedua ujungnya berbentuk bonggol. Yang ketiga, bagian tengah berisi sumsum kuning dan lemak. Nih, rongga sumsum tulangnya ini isinya sumsum kuning. Tulang pipa dibagi menjadi bagian yang bonggolnya ini disebut epifisis. Nih, kedua ujungnya yang berbentuk bonggol disebut epifisis, dan bagian tulang yang tengahnya disebut diafisis. Terdapat di mana tulang pipa ini? Tulang pipa ada contoh di tulang paha, tulang lengan, tulang ruas-ruas jari, dan tulang kering. Ruas jari kita ini kelihatannya pendek, tapi karena dia mempunyai ciri kedua ujungnya berbonggol, maka dia termasuk ke dalam jenis tulang pipa. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipih. Cirinya adalah tulangnya itu berbentuk pipih atau gepeng. Yang kedua, bagian dalam berongga seperti spons. Yang ketiga, bagian tengah berisi sumsum merah. Jadi kalau tulang pipa tadi isinya sumsum kuning, di tulang pipi isinya sumsum merah. Nih, tengkorak ini tulangnya pipi, meskipun seakan-akan bentuknya secara keseluruhan dia bulat, tapi sebenarnya dia bentuknya pipi. Kemudian tulang rusuk, ini tulang rusuk, ini juga bentuknya pipi. Kemudian tulang belikat ada di bagian belakang. Oke, ini tulang belikat di bagian belakang punggung kita, ini namanya tulang belikat. Tulang dada, ini tulang dadanya. Dan tulang usus itu tulang panggul. Bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pendek. Cirinya bentuknya bulat pendek. Bagian tengah berisi sumsum merah. Jadi sama seperti tulang pipi, isinya di tengahnya berisi sumsum merah. Contohnya terdapat pada tulang pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan. Nah, ini tulang pendek yang ada di pergelangan tangan, dan yang ini adalah tulang pendek yang ada di pergelangan kaki. Bentuk tulang yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Jelas bentuknya tidak beraturan satu dengan yang lainnya. Kemudian bagian tengahnya berisi sumsum merah. Contohnya terdapat pada tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, Ibu kasih contoh yang terdapat pada tulang wajah. Nah, wajah kita ini terdiri dari beberapa tulang. Dia bentuknya tidak beraturan satu dengan yang lainnya. Berikut kita akan membahas tentang susunan rangka pada tubuh manusia. Rangka pada tubuh manusia dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan rangka aksial dan yang kedua rangka apendikular. Rangka aksial ini rangka tubuh, jadi dia menyusun tubuh. Sedangkan rangka apendikular adalah rangka yang menyusun anggota gerak. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan apendikular itu terdiri dari
tulang anggota gerak atas atau yang kita sebut lengan, dan tulang anggota gerak bawah yang kita sebut dengan kaki. Sekarang kita bahas tentang rangka aksial yang menyusun tubuh. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Dia terdiri dari tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Nih, tulang telinganya nggak kelihatan, tulang telinga berada di dalam, ya. Jadi ini adalah tulang tengkoraknya atau tulang tempurung kepalanya. Ini bagian depan, ini adalah tulang wajah, sedangkan tulang telinga tidak terlihat karena dia berada di dalam. Nanti kalau kalian belajar tentang sistem indera, khusus pada bagian telinga, akan dilihatkan tulang-tulang yang terdapat pada telinga. Selanjutnya, rangka aksial yang selanjutnya adalah tulang belakang atau vertebrae. Dia berfungsi sebagai penyangga. Nih tulang belakang kita. Fungsinya sebagai penyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Terdiri dari 7 ruas tulang leher atau serviks. Jadi tulang belakang itu dimulai dari 7 ruas tulang leher. Selanjutnya 12 ruas tulang punggung. Jadi punggung itu termasuk juga tulang belakang. Selanjutnya 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, ini yang suka saya wanti-wanti kepada siswa, jangan suka menarik kursi temannya. Kenapa? Kalau nanti sedang sial, maka bisa saja terjadi kecelakaan pada tulang ekor ini. Jika terjadi kecelakaan pada tulang ekor ini, dia patah atau retak, maka bisa menyebabkan kelumpuhan atau kebutaan. Rangka aksial berikutnya adalah tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costae. Bersama-sama antara tulang dada dan tulang rusuk berfungsi sebagai pelindung organ yang ada di dekatnya, yaitu paru-paru dan jantung. Nih, ini tulang dada, ini tulang rusuk. Sama-sama mereka bekerja sama berfungsi sebagai pelindung organ vital, yaitu paru-paru dan jantung. Tulang dada itu dibagi menjadi 3. Tulang dada bagian hulu, tulang dada bagian badannya, dan yang ujung seperti pedang ini disebut tulang dada bagian taju pedang. Untuk tulang rusuk dibagi menjadi 3. 7 pasang tulang rusuk sejati. Maksud tulang rusuk sejati itu bagian belakang melekat pada ruas-ruas tulang belakang, bagian depannya melekat pada tulang dada. Ada 7 pasang. Tulang rusuk palsu, bagian belakang melekat pada tulang belakang, bagian depan melekat pada tulang rusuk di atasnya. Itu disebut dengan palsu. Sedangkan tulang rusuk melayang, itu bagian belakang melekat pada tulang belakang, bagian depan tidak melekat pada apapun. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangka apendikular, yaitu rangka atau tulang anggota gerak. Yang pertama kita bahas tentang rangka apendikular atas atau yang kita kenal dengan lengan. Lengan itu terdiri dari bagian yang pundak, dari pundak sampai ke ujung jari. Gelang bahu atau kita sebut dengan pundak itu terdiri dari 2 tulang selangka. Selangka itu yang di bagian depan ini,
ini bagian belakang. 2. Kenapa 2? Karena sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ada tulang belikat, ini di bagian belakang punggung kita. Kemudian ada tulang lengan atas. Nih. Kemudian tulang lengan bawahnya itu terdiri dari 2 macam tulang. Tulang lengan bawahnya terdiri dari 2 macam tulang. Yang pertama ada tulang hasta. Tulang hasta ini segaris dengan jari kelingking. Nah, ya segaris. Hasling, kalau saya menyingkatnya menjadi hasling. Hasta segaris dengan kelingking. Tulang yang berikutnya yang ada di lengan bawah adalah tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini segaris dengan tulang jempol kita atau ibu jari kita. Tulang pengumpil segaris dengan tulang jempol kita atau ibu jari. Maka saya singkatnya jempil, jempol pengumpil. Kemudian ada tulang-tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari. Untuk rangka apendikular bawah atau yang kita kenal dengan kaki, itu terdiri dari gelang panggul dan tulang kaki. Ini gelang panggulnya, ini tulang kakinya. Nah, ini yang tadi disebut dengan tulang usus. Dia bentuknya pipi. Kenapa disebut tulang usus? Karena dia menopang usus. Selain ada tulang usus, di gelang panggul itu ada tulang kemaluan dan tulang duduk. Di bagian kaki ada yang disebut dengan tulang paha, tulang lutut, tulang kering yang ada di bagian depan, dan tulang betis yang ada di bagian belakang. Kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Demikianlah penjelasan Ibu tentang rangka atau tulang pada tubuh manusia. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.